Halo, selamat siang Laura Maraquenta. Selamat siang, Oke. Apa kabar? kabar baik. Oke, perkenalkan saya Memtini, recruitment mate asal Indonesia dari agensi Globalis Malaysia karena interview kamu. Tapi sebelumnya, saya akan ada persetujuan dengan kamu dulu sebuah video akan saya upload di YouTube, website serta guna foto kamu. Kira-kira Laura keberatan atau tidak? Tidak. Tidak ya, selama berjuang saya akan mulai interview yang bisa jawab bisa, tak bisa jawab tak bisa. Tapi sebelumnya saya double check dulu. Laura prosesnya Ya. lewat PT apa nama di Indonesia? Sukses Mandiri Utama. Oke, dengarkan saya ada pertanyaan. Nama siapa? Nama saya Laura Marikuita Emriu. Oke, umur berapa tahun? Saya 23 tahun. Umur asli sesuai dokumen. Ya, Oke, 23 tahun. berstatus? Status nikah. Kawin. Oke, masih dengan suami ya? Suami mengizinkan untuk kerja ke Malaysia. Ya, izinkan. Oke, tahu berapa tahun kontrak kerjanya di Malaysia? 2 tahun. Sebelum finish kontrak 2 tahun, bolehkah pulang ke Indonesia? Boleh atau tidak? Sebelum finish Uh, kontrak. Sebelum finish kontrak boleh pulang ke Indonesia atau tidak? Halo, boleh dengar? uh, ya, boleh, boleh. Boleh pulang atau tidak sebelum finish kontrak? Saya tetap tinggal selagi keadaan memungkinkan untuk tetap di sana. Bukan. Dan masalah. Maksudnya yang saya tanya, bolehkah kalau kamu sebelum finish kontrak mau pulang ke Indonesia? Tidak. Tidak boleh, itu jawabannya yang saya minta, bukan panjang lebar kali lebar ya. Jadi kamu harus paham, kontrak 2 Ya, tahun, tidak boleh bisa pulang ke Indonesia apapun alasannya. Ya, ya, anak sakit ataupun apa sebelum finish kontrak 2 tahun. Jadi harus standby 2 tahun kontrak hingga selesai. Paham? ya. Ya? Oke, kamu asal dari daerah mana? Daerah Sabah. Mana Kupang? Ya, Kupang apa? Nusa Tenggara Timur. Timur. Oke. Lahir, tanggal, bulan, tahun. Saya lahir pada bulan Maret tanggal 3 tahun 2002. Oke, tinggi berat badan berapa? Di badan saya 150 cm, berat badan 56. Suku, agama, pendidikan. Suku Sabu, agama Kristen Protestan, pendidikan terakhir SMA. Ada anak berapa? Umur anak berapa tahun? Ada anak perempuan umur 2 tahun 5 bulan. Satu anak saja. Ya. Oke. Terus siapa yang jaga anak kamu? Suami dan keluarga. Oke, sudah bagi tahu kontrak kerja 2 tahun, jadi jaga anak kamu hingga kamu finish kontrak 2 tahun. Sudah, Miss. Sudah ya? Oke. Sebelumnya pernah kerja ke luar negeri tak? Tidak pernah. Tidak pernah. Jadi ada pengalaman kerjanya di mana? Pengalaman kerja di Kupang sebagai asisten rumah tangga pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 sebagai asisten rumah tangga, bagian memasak, mencuci, mengurus anak usia 3 tahun, bersih-bersih dan setrika. Oke. Jadi jaga anak umur 3 tahun, bersih rumah ya. Jadi kalau di Malaysia jaga anak juga bersih rumah, jaga orang tua bersih rumah. Ya. Kalau jaga baby baru lahir bisa atau tidak? Bisa. Jaga anak kecil bisa ya, ada experience-nya. Oke. Jaga orang tua, lelaki, perempuan masih bisa berjalan, bisa atau tidak? Bisa. Oke. Menjaga orang yang lumpuh tak boleh bangun, memandikan, sedia suap makan, tukar pempes. Bisa jaga? Bisa. Bisa. Oke. Dan menjaga anak yang punya kebutuhan khusus, anak istimewa. Bisa. Oke. Bahasa Inggris, bahasa Cina bisa atau tidak? Kalau bahasa Inggris bisa sedikit, kalau bahasa Cina yang belum. Oke. Ya. Masak-masakan Indonesian food, contohnya apa yang biasa kamu bisa masak? Oke, halo. Apa masakan yang biasa kamu masak? Seperti sayur capcay, nasi kuning, nasi goreng, ini sayur rumpurante, mie dan seafood. Oke, bisa masak-masak Indonesia food.
Usahakan nanti belajar masakan Chinese food, Indian dan Melayu di saat di training center ya. Oke, Ya. cuci dan setrika baju rapi bisa ya. Oke, then apa namanya, ada alergi makan makanan seafood, obat-obatan, cuaca dingin maupun deterjen tak? Tidak, Tidak ada. Oke, ada keluarga, saudara tinggal di Malaysia atau bekerja di Malaysia? Tidak ada. Ada pemaksaan dari pihak-pihak lain untuk kamu bekerja di Malaysia? Tidak ada. Kenapa memilih negara Malaysia untuk bekerja? Apa alasannya? Karena di sana, ya karena ini bahasa di sana yang masih satu rumpun di sini dan tidak ada potongan gaji. Oke, betul tidak ada yang paksa ya? Ya, Pernah operasi melahirkan atau operasi yang lain? tidak. Tidak ada. Oke, ada pernah jatuh kecelakaan mengalami patah tulang di anggota tubuh? Tidak. Oke, naik turun tangga 2-3 lantai sanggup? Sanggup. Oke, ada riwayat dari keluarga sendiri punya sakit seperti darah tinggi, diabetik, asma, TB, embeien, gastrik, ataupun jantung. Adakah salah satu penyakit yang saya sebutkan ada pada ibu, bapak, atau kamu sendiri? Tidak ada. Oke, kaki, tangan ada suka kebas-kebas, ngilu, atau tidak? Tidak. Tidak ada. Semua oke ya, tak ada masalah kesehatan ya. Oke, ingat ya baik-baik kamu siapa nama ini, attitude-nya dijaga ya Laura. Attitude-nya, sopan santun, cara menjawab saat interview tolong diperbaiki lagi ya. Oke, nantinya kamu akan diinterview oleh majikan. Kalau kamu jawabnya cetus, nggak ada majikan mau ya. Nanti dia akan nilai kamu keras, kamu stubborn, dan lain-lain. Jadi usahakan di saat interview yang sopan jawabnya ya, yang baik. Supaya apa? Karena kamu majikan nggak mungkin mau di atas kamu. Kamu harus tahu kamu bekerja di Malaysia sebagai apa. Jadi sopan santun, attitude, dan inisiatif itu harus kamu satukan. Harus ada semuanya. Paham? Ya, kamu kerja di negara orang, bukan negara kamu sendiri. Kamu harus ikut kepada aturan dan arahan di rumah majikan. Sanggup atau tidak? Ya. Sanggup ya? Oke. Kontrak 2 tahun dengan satu majikan. Sanggup atau tidak? Sanggup. Oke, kita tidak ada pemaksaan untuk siapapun. Kita hanya agensi yang mencarikan pekerjaan terhadap Mete yang betul-betul memang mau bekerja. Paham ya? Oke, Laura. Nantinya ada interview lagi oleh majikan agensi terhadap kamu. Tolong bagi senyum yang ramah ya. Mukanya jangan asem macam ini menakutkan ya kan. Jawabnya cetus ya. Jadi kalau jawab, halo, siapa nama? Saya nama Laura, mem, ya kan? Umur berapa? Umur saya 23, mem. Seperti itu. Itu namanya attitude dan sopan santun memang harus ada, ya. Komunikasi kepada yang tertua, sedang, itu pun berbeda, tidak sama. Paham ya, Laura ya? Mau kerja ke Malaysia, itu luar negara dan kamu harus boleh paham, ya? Paham? Ngerti ya? Ya, diperbaiki ya. Belajar masak, belajar attitude sopan santun. Di training center gunakan untuk belajar, karena masuk di Malaysia bukan lagi belajar, tapi kamu sudah terjun di rumah majikan dan bekerja dengan baik, karena majikan pastinya akan menggaji kamu setiap bulannya. Paham? Terima kasih Laura atas waktu dan informasinya. Jawab apa nanti kalau ada interview lagi oleh majikan, jawab sesuai video kita ambil. Bye. Terima kasih.